Halo putra-putri Indonesia, kita ketemu lagi ya di channel kita dengan video baru. Pasti kabarnya baik-baik semua ya? Ya begitu sih doa saya. Semoga semua sehat selalu, rezekinya melimpah, dan sukses di masa depan. Oke ya, saya kok ngeliat di video kata per kata ya, dia mengangkat si Iki Wew. Aneh sekali anak itu. Dia mau menghina netizen Indonesia bodoh, tapi pada dasarnya dia sendiri bodoh. Nah, caranya menghina itu dia menunjukkan video yang salah. Jadi dia mempermasalahkan bahwa dia bilang orang Konoha. Maksudnya apa coba? Dia bilang netizen Indonesia itu orang Konoha. Benar-benar ya. Ini saya ingat ya. Coba kita bayangkan seorang anak bayi. Dia dilahirkan di Indonesia oleh ibu dan bapak Indonesia, dibesarkan di Indonesia dengan rezeki Indonesia, dikasih pendidikan Indonesia, dibesarkan dengan kasih sayang ibu bapak Indonesia. Begitu dia sudah besar, dia memutuskan untuk mencari rezeki di luar negeri. Setelah dia merasa enak, lalu dia menghina kampung halamannya, dia menghina ibu bapaknya. Jadi saya ingat sama cerita Malin Kundang ya, yang dari Sumatera Barat. Ini dah Malin Kundang modern. Nah, Malin Kundang yang sesungguhnya yang masih hidup sekarang ini. Oke, coba kita lihat videonya seperti apa, nanti kita kasih reaksi. Ini saya ambil dari videonya kata per kata ya. Seperti apa videonya? Mari kita ikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Orang Melayu yang klaim bahasa Melayu. Orang Melayu yang klaim bahasa Melayu. Lihat mukanya, lihat mukanya. Netizen Konoha disekolahkan oleh TKI Malaysia. Aduh, malu nggak tuh? Malu. Ya Allah, najis. Beginilah jadinya ketika para tenaga kerja Indonesia yang perekonomiannya sudah merasa tertolong oleh Malaysia. Benar. Dengan seketika, mereka langsung tidak senang dengan apapun yang terjadi di Indonesia. Dan membandingkan hal-hal yang menurut mereka buruk di Indonesia, dengan negara di tempat dia bekerja, yaitu Malaysia. Bahkan, cara pandang dalam berpikir mereka sudah berubah, seperti sudah kehilangan jati diri sebagai rakyat Indonesia, yang telah ditanam sewaktu mereka sekolah, untuk mempelajari segala mata pelajaran yang ada di Indonesia. Jelas sekali ya dia menampakkan kebodohannya sendiri. Lihat mukanya tuh kayak apa. Lanjut. Ataukah mungkin, mereka tidak pernah mempelajarinya. Dan begitulah mereka, yang selalu memutarbalikkan kata-kata serta pemikiran. Semua warga negara Indonesia tahu dan mengakui kalau bahasa Melayu adalah akar dari bahasa Indonesia, karena semua itu telah dipelajari di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Benar. Jadi tidak mungkin, jika tidak ada yang tidak mengakuinya. Itu hanya akal-akalan para sang penjilat ringgit saja, untuk menyerang netizen Indonesia. Padahal mereka sendirilah yang akal pikirannya sudah rusak, akibat terlalu banyak memakan dan memuja ringgit, hingga yang ada dalam pikirannya hanyalah kemelayuan. Hingga menganggap suku-suku yang ada di Indonesia adalah Melayu. Entah tahu kenapa dan mengapa, hanya tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia sajalah yang memiliki sikap dan sifat berkelakuan seperti itu. Sedangkan begitu banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di berbagai negara. Akan tetapi mengapa hanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sajalah yang selalu merendahkan negaranya sendiri, dan membanggakan negara Malaysia? Itu semua dikarenakan perekonomian mereka sudah merasa tertolong oleh Malaysia. Dengan uang ringgit yang sudah mereka dapatkan, mereka bisa memenuhi segala kekurangan keluarga yang ada di negaranya. Karena di negaranya, yaitu Indonesia, mereka sudah tidak mampu lagi untuk bersaing, demi mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Dan hal itu bisa diistilahkan, sebagai sang penjilat ringgit. Karena demi uang ringgit, mereka dengan entengnya merendahkan negaranya sendiri, demi mendapatkan ringgit dari para penonton Malaysia yang tidak suka dengan negara Indonesia. Ada sebuah video dari Iki sang penjilat ringgit. Dalam video yang nanti akan kita saksikan, sang penjilat ringgit merasa dirinya pintar. Serta mengetahui tentang sejarah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang berakar dari bahasa Melayu.
serta suku-suku yang ada di Indonesia dianggapnya juga terdiri dari ras Melayu. Sang penjilat ringgit mempertanyakan apa itu ras. Apa itu ras Austronesia, dan sang penjilat ringgit berkata, kalau Melayu itu juga adalah suatu ras. Yaitu ras Melayu, yang terpecah menjadi beberapa suku-suku di Sumatera, dan di sejumlah wilayah Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia pun dianggapnya sama saja sebagai bahasa Melayu. Dan bahkan sebelumnya sang penjilat ringgit pun merasa heran. Dia berkata, Melayu mengklaim bahasa Melayu, Melayu mengklaim bahasa Melayu. Disitulah dia merasa heran. Dan sebenarnya yang dimaksud adalah orang Melayu Malaysia yang mengklaim bahasa Melayu. Akan tetapi mereka putar balikan, agar seakan-akan memvonis ketidaktahuan warga Indonesia tentang sejarah asal-usul bahasa Indonesia. Akan tetapi di situ juga dia mengakui bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, serta terdiri dari berbagai bahasa dari suku-suku yang ada di negara Indonesia. Untuk persatuan bangsa Indonesia, dengan menamakan bahasanya, Bahasa Indonesia. Dan karena berbagai bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dianggap juga sebagai bahasa pecahan dari ras Melayu, maka sama saja dianggapnya sebagai bahasa Melayu. Itulah mengapa dia merasa heran, dengan berkata, Melayu mengklaim bahasa Melayu, Melayu mengklaim bahasa Melayu. Dan sebenarnya yang dimaksud adalah Melayu Malaysia yang mengklaim bahasa Melayu. Akan tetapi mereka putar balikan, agar seakan-akan memvonis ketidaktahuan warga Indonesia tentang sejarah asal-usul bahasa Indonesia. Begitupun dengan YouTubers Indonesia Iki Weus sang penjilat ringgit. Sang penjilat ringgit ini semakin menjadi-jadi merendahkan netizen Indonesia, dan seolah-olah sang penjilat ringgit ini menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu juga adalah bahasa Melayu. Begitulah pemikiran mereka yang sudah dipropagandakan oleh pemahaman alam Melayu, hingga cara pandang mereka tentang Melayu begitu sangat mengagung-agungkan. Sedangkan di Indonesia, Melayu hanyalah sebatas suku, yang sama dengan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Melayu dianggap sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia, karena sudah berbeda dengan bahasa Melayu dari ras Melayu kuno. Dan Melayu yang sekarang sudah tidak lagi bisa disebut sebagai suatu ras. Dan sang penjilat ringgit seolah-olah merasa paling pintar, merasa paling mengetahui tentang sejarah Melayu, tentang sejarah suku-suku yang ada di Indonesia, begitupun juga tentang sejarah bahasa Indonesia. Dan mereka, sang penjilat ringgit, mengapa bisa memiliki pemikiran seperti itu? Dikarenakan akibat terlalu merasa tertolong oleh ringgit Malaysia, demi menyambung hidupnya yang susah di negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. Ayo. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ya. Ini tentang netizen Konoha yang gak paham-paham dan gak percaya bahwasannya bahasa Indonesia itu diangkat dari bahasa Melayu, geng. Sampai abangnya... Nah, ntar lu ya. Coba kita ulang ya. Apa dia bilang? Coba kita ulang nih. Coba dengar baik-baik omongannya ya. Betapa dia merendahkan netizen Indonesia. Ini tentang netizen Konoha yang gak paham-paham dan gak percaya bahwasannya bahasa Indonesia itu diangkat dari bahasa Melayu, geng. Sampai abangnya ini ya menayangkan sebuah video ya tentang kisah bahasa Indonesia. Ini bapaknya bahasa Indonesia berkata seperti ini ya, geng ya. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Ini bapak daripada bahasa Indonesia ya, geng, yang bilang seperti ini. Ah, benar. Seluruh rakyat Indonesia mengakui bahwa bahasa Melayu Riau adalah bapak bahasa Indonesia. Oke, ini dia mau setel videonya sama isi Iki. Ini menarik ini. Coba diperhatikan baik-baik videonya ya. Seperti itu. Tapi yang namanya juga netizen daripada Konoha itu tidak percaya, geng. Malah bentar dulu. Betapa menghinanya dia sama netizen Indonesia coba. Seperti itu. Tapi yang namanya juga netizen daripada Konoha itu tidak percaya, geng. Malah yang bilang ada bacot lah, banyak omong lah. Melayu, ngeklaim bahasa Melayu lah. Kan pelik, geng. Kan aneh gitu kan. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Mari kita simak videonya. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu.
Dan saya adalah bapak bahasa Indonesia. Ini bapaknya gini. Salah satu karya saya yang terkenal adalah Gurindam 12. Saya, Raja Ali Haji. Pujangga keturunan Bugis dan Melayu dari Kepulauan Riau. Saya lahir di Pulau Penyengat. Saya adalah keturunan bangsawan Kerajaan Riau Lingga. Bentar dulu. Ini menandakan bahwa si Iki tidak tahu siapa itu Raja Ali Haji. Oke, kita kasih tahu ya. Iki, Raja Ali Haji itu adalah pahlawan nasional Indonesia. Ngerti nggak kamu? Dia yang memulai bahasa Melayu itu menjadi bahasa Indonesia. Dia adalah orang yang pertama menyusun bahasa Melayu itu yang sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Coba kita ulang biar Iki tahu. Iki nggak tahu siapa Raja Ali Haji. Saya, Raja Ali Haji. Pujangga keturunan Bugis dan Melayu dari Kepulauan Riau. Saya lahir di Pulau Penyengat. Saya adalah keturunan bangsawan Kerajaan Riau Lingga. Pujangga keturunan Bugis dan Melayu dari Riau, ya. Dengar, baik-baik, kita lanjut. Belakang nama saya. Sepanjang hidup saya dikenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu. Begitu teman-teman ya. Jadi jelas sekali si Iki itu nggak tahu siapa Raja Ali Haji ini. Tapi mengatakan netizen Konoha nggak tahu sejarah bahasa Indonesia. Jadi yang bodoh itu dia. Sangat bodoh, bikin malu. Bener-bener dah. Ayo kita lanjut videonya. Lewat buku, Pedoman Bahasa. Buku yang menjadi standar berbahasa Melayu pada saat itu. Saya telah menulis sekitar 15 kitab. Karangan saya meliputi bidang bahasa, sastra, sejarah, hukum serta agama Islam. Karya sastra saya yang paling terkenal adalah Gurindam 12. Yang berisi nasihat dan petunjuk bagi manusia agar dirahmati Tuhan. Kemudian Bustan Al-Katibin, yang berisi dasar pelajaran bahasa Melayu, ejaan, dan huruf Arab Melayu. Di samping itu ada juga kitab pengetahuan bahasa, yang menjadi kamus ensiklopedia bahasa Melayu yang pertama. November 2004, pemerintah Indonesia menugerahkan saya gelar pahlawan nasional, dan sebagai bapak bahasa Indonesia, atas jasa meletakkan pondasi dengan karya sastra bahasa Melayu, yang menjadi pondasi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Gelar pahlawan nasional Indonesia tahun 2004. Jadi supaya kamu tahu, Raja Ali Haji ini adalah bapaknya bahasa Indonesia memang benar. Tapi apa tujuan kamu menghina netizen Indonesia coba? Oke teman-teman, sampai sini aja dulu ya. Untuk menonton video fullnya silahkan kunjungi Kata per Kata. Sekarang kita bahas si Iki ini. Ini sudah jelas sekali dari caranya, dari mimik mukanya, bahwa dia itu tidak tahu siapa Raja Ali Haji ini. Dia tidak tahu bahwa bahasa Melayu itu asalnya dari Pulau Penyengat, dari Riau. Dipikir Raja Ali Haji itu orang Malaysia. Jadi bapaknya bahasa Melayu Malaysia, dia pikir itu. Jadi dia nyetel video tapi dia nggak analisa. Sungguh sangat bodoh sekali si Iki ini. Aduh, saya jengkelnya tuh dia menghina netizen Indonesia itu. Seolah-olah netizen kita tuh goblok banget. Padahal kita semua tahu bahwa bahasa Melayu kita memang asalnya dari Melayu Riau. Oke teman-teman, bagaimana sikap Anda terhadap Iki ini? Dan bagaimana komentar Anda terhadap video ini? Saya kepingin tahu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.